Ketika kita ngeliat seseorang pakai headset Razer, mungkin kesannya biasa aja. Gitu juga kalau kita lihat orang pakai keyboard atau mouse Razer. Tetapi, kalau kita ngeliat seseorang pakai laptop Razer, kesannya agak luar biasa. Tidak disangka-sangka, akhirnya laptop Razer resmi masuk Indonesia oleh distributor ECS Group. Dan salah satu channel penjualan resminya adalah melalui Agres ID, yaitu toko di mana kami mendapatkan Razer Blade 16 ini. Razer itu ibaratnya macam Porsche dunia perlaptopan, anggap aja simbol status gitu. Jika lu mampu membeli sebuah laptop Razer, nggak peduli juga sama garansi resmi sebelumnya. So, apa sih yang bikin Razer ini spesial banget di mata banyak orang? Pertama, branding dan desain laptop Razer tuh sangat mengikuti filosofi Apple MacBook. Nggak heran kalau banyak yang nyebut Razer Blade series sebagai MacBook hitam. Dia punya unibody CNC anodized aluminium tebal dan solid yang polos dan sangat clean, bezel tipis, minim branding kecuali logo ular hijau di tengah punggung. Touchpad super luas, speaker front firing kiri kanan, sampai ventilasi yang ngumpet di bawah engsel. Razer Blade itu jelas merupakan salah satu laptop gaming paling ganteng dan paling kelihatan berkelas yang pernah kami pegang. Sebagai orang yang pernah pakai MacBook Pro 16 inch, feel-nya sangat-sangat mirip produk Apple. Cuma ya agak lebih tebal dan lebih berat aja. Nah, tapi di sisi lain, Razer Blade tetap mempertahankan banyak keunggulan laptop gaming Windows juga, seperti upgradabilitas mudah yang nanti kita bahas, keyboard RGB, layar 240Hz, hingga konektivitas cukup lengkap. Yang paling penting mulai dari slot SD card UHS 2, USB-C Thunderbolt 4 support PD charging 100W, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, dan slot gembok di kanan. Lanjut kiri ada charging port, 2 lagi USB-A 3.2 Gen 2, 1 USB-C 3.2 Gen 2 support PD juga, dan combo audio jack. Blade 16 saat ini punya dua opsi layar, yakni yang kita pakai adalah panel IPS QHD Plus 16:10 240Hz, dan untuk SKU lebih mahal ada juga panel mini LED 4K 120Hz dual mode yang bisa berubah jadi Full HD 240Hz jika diperlukan. Menarik sih, cuma menurut kami sweet spot resolusi laptop 16 inch masih QHD Plus hingga sekarang. Balik lagi, layar QHD ini bagus banget, no complaints ya, terang, akurasi warna tinggi, delta I kisaran 1. Pokoknya dijamin puas buat kaum kerja produktif maupun gaming kompetitif yang tarafnya mampu beli laptop semahal ini. Bezel pun amat tipis, di atasnya ada webcam Full HD yang lengkap pakai sensor Face ID buat login. Video Full HD beginilah penampakannya, lengkap dengan privacy shutter dan dual array microphone. Jadi, 50 jutaan dapat spek apa kita? Well, dengan harga 56 juta kita dapat Core i9 13950HX 24 core 32 thread terbaru, standar untuk laptop 50 jutaan tahun 2023, tetapi hanya ditemani RTX 4070 laptop 115W. Ditambah hanya ada RAM 16GB DDR5 dual channel, serta 2 slot PCIe 4 yang baru keisi 1 keping 1 tera. Intinya walau terdengar pelit ketimbang semua kompetitor, ini gampang di-upgrade jika nanti perlu. Namun, apakah performa sesuai ekspektasi? Core i9 13950HX yang punya 8 P-core dan 16 E-core ini bisa narik daya up to 140W saat Cinebench, lalu stabil di kisaran 100 hingga 120W. Kenceng sih jelas kenceng, pokoknya gaspol single core maupun multi-core dengan skor cukup stabil setelah berapa kali run Cinebench R15. Untuk game dan aplikasi intensif CPU, ini cocok banget. Nah, tapi meski GPU-nya udah 115W dan harusnya comparable dengan MSI Stealth 16 minggu lalu, tampaknya di sini tidak ada max switch di mana Razer hanya mengandalkan Advanced Optimus, sehingga performa 4070-nya slightly di bawah Stealth 16. Masih oke banget sih buat gaming ini tuh, apalagi pas jalanin DLSS 3 frame generation di Cyberpunk yang bisa lancar di resolusi native setting ultra bahkan tanpa dicolok. Namun secara raw power, ini bukan improvement jika kalian sebelumnya pakai RTX 3070 Ti atau 3080 laptop full power. Dari awal kami memang skeptis soal cooling karena di sini nggak ada exhaust kiri kanan, cuma ada exhaust tersembunyi di bawah engsel. Tetapi Razer punya sistem cooling yang cukup efisien dan pintar berkat vapor chamber yang nutupin hampir setengah mobo, disertai 2 kipas besar yang buang ke heatsink bawah engsel. Panas sih panas, tetapi pinternya kipas ini narik udara baik dari bawah maupun dari atas keyboard, membuat suhu keyboard adem-adem aja. Engineering yang pintar, andai punya exhaust tambahan kiri kanan pasti bisa lebih adem. At least lulus stress test tapi. Komplain kami ya itu aja sih, tidak terlihat adanya setting max switch pada GPU.
Meski keyboard Razer Chroma RGB ini kelihatan elegan dan wah ala-ala MacBook, tapi RGB per key dengan 16 tingkat brightness, feel-nya biasa aja dan cenderung cetek. Tombol panas sempit dan tombol power masih nyatu di pojok kanan atas. Touchpad sih enak ya, luas banget, saking luasnya hampir nggak mungkin ngetik tanpa pergelangan tangan nyentuh touchpad. Untung palm projection-nya main bagus, otomatis nggak bergerak kalau bukan ujung jari yang gerakin cursor. Satu hal yang perlu kalian tahu adalah sistem quad speaker, 2 subwoofer di bawah, dan 2 tweeter front firing yang mantap. Kualitas tinggi meski nggak sewah sistem 6 speaker di MacBook Pro. Daya tahan baterai cuma macam 3,5 jam penggunaan ringan, wajar ya ini pakai CPU seri HX. Tapi untungnya adapter 280 watt berteknologi GaN bawaannya cuma setengah dari ukuran adapter 280 watt konvensional. Nggak terlalu PR buat disimpan dalam tas. Berharap sih makin kesini makin banyak laptop mahal yang pakai adapter gallium nitride. Oke, terus terang aja Razer ini adalah laptop gaming yang sangat segmented. So to say sebuah simbol status. Kaum mendang-mending jelas akan mempertanyakan apakah masuk akal jual spek laptop yang bisa belasan juta lebih mahal dibandingkan saingannya yang punya spek sebanding. Tapi kaum sultan dan kaisar tipikal target market Razer jelas tidak akan memikirkan soal itu. Dalam kata lain, pabrikan mana lagi yang saat ini bikin MacBook gaming warna hitam logo ular hijau? Membawa sebuah Razer Blade 16 generasi terbaru ke dalam ruangan yang dipenuhi laptop logo mata dan logo Apple kegigit sekalipun, dijamin tidak akan membuat Anda minder. So, apakah di antara kalian ada yang siap mengeluarkan uang 50 hingga 80 juta untuk sebuah Razer Blade 16? Saatnya untuk mendang-mending di bawah. Please like dan share. Gue Mike, stay safe, stay healthy.